Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inanda Alfirdausyah dari Program Pendidikan Sejarah 2021. Di sini saya akan menjelaskan buku tentang manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar sendiri atau IBD merupakan salah satu mata kuliah umum MKU. Istilah IBD sebadan dengan Basic Humanities dalam bahasa Inggris. Basic Humanities dalam bahasa Inggris sendiri yakni berbentuk jamak atau humanity yang berarti umat manusia, atau bisa disebut manusia seluruhnya, dan juga berkemanusiaan. Jadi secara etimologis IBD ialah ilmu yang berusaha untuk membuat manusia muda, mahasiswa, calon sarjana, atau calon pemimpin bangsa menjadi orang yang berkeprimanusiaan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Jadi secara etimologi sendiri, mahasiswa dan calon sarjana merupakan manusia yang universal. Di dalam bahasa Inggris dikenal pula dengan istilah The Humanities yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pengetahuan budaya, yakni kepandaian dan keterampilan dalam bidang seni, sastra, musik, tari, drama, dan filsafat. Dunia pendidikan sendiri di Amerika Serikat memiliki jurusan The Humanities. Ini merupakan bagian dari upaya perwujudan cita-cita humanistik pendidikan. Dengan The Humanities, manusia mudah dididik untuk menjadi lebih baik, manusia menjadi lebih halus lantaran menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sana. Di balik ini semua, ada salah satu kekhawatiran yang akan mensorot dunia pendidikan menjadi bengkel yang menghasilkan robot-robot intelektual yang terampil bekerja dalam dunia industri modern. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa The Humanities dan Basic Humanities mempunyai tujuan yang sama, yakni membuat manusia lebih manusiawi. Namun, apa yang disebut Basic The Humanities atau IBD tidak identik dengan Humanities. Jika The Humanities adalah pengetahuan budaya yang lebih menyangkut pengetahuan keahlian dalam bidang seni filsafat, kalau Basic The Humanities sendiri lebih merupakan suatu upaya, yakni upaya untuk menanamkan pengetahuan dasar dan pengertian umum dalam diri para calon sarjana mengenai masalah-masalah kemanusiaan dan kebudayaan yang ada di Amerika Serikat sana. Dengan pengetahuan dasar dan umum tersebut, kaum intelektual muda-mudi kita diharapkan mampu mengkaji dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan kebudayaan yang timbul dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan mendasar pada hal ini. Dalam hal ini, The Humanities mendukung upaya Basic Humanities atau IBD dan menjadikan manusia yang lebih muda ini pandai dan terampil dalam bidang seni dan filsafat, yakni itulah yang dimaksud dengan IBD. Jadi perbedaan antara The Humanities dan Basic Humanities terletak pada cara untuk mencapai tujuan tersebut. The Humanities berusaha memanusiakan manusia muda dengan menjadikan mereka pandai serta terampil dalam bidang seni dan filsafat, sedangkan tujuan yang akan dicapai IBD yakni dengan menanamkan konsep-konsep dasar dan pengetahuan umum yang memungkinkan manusia muda ini lebih memahami hakikat-hakikat permasalahan kemanusiaan dan adat kebudayaan. Dengan demikian, manusia muda intelektual itu diharapkan mampu mengulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan yang kedua ialah objek material dan objek formal ilmu budaya dasar. Di bab 2 kali ini, saya akan membahas objek material dan objek formal ilmu budaya dasar. Setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal. Yang dimaksudkan objek material ialah bidang umum yang dipelajari atau ditelaah oleh suatu ilmu, sedangkan dengan objek formal dimaksudkan bidang khusus yang dipelajari atau ditelaah oleh suatu ilmu. IBD pun mempunyai objek material dan objek formal. Objek material sendiri atau bidang yang dikaji ialah manusia dan kebudayaan. Artinya, bahan atau materi yang dipelajari dalam IBD
adalah manusia dan kebudayaan. Bahan itu dapat ditelaah dari berbagai sudut pembahasan, itulah yang diberi nama objek formal. Hal ini dibahas oleh Verhaak dan Imam pada tahun 1989 bab 1. Dengan perkataan lain, objek material itu dapat dibahas dari perspektif sudut pandangan tertentu. Objek formal yang khusus ditelaah IBD ialah nilai-nilai kemanusiaan. Nilai budaya artinya IBD menelaah manusia dan kebudayaan dari perspektif nilai. Mengapa nilai? Karena nilai merupakan kekhasan manusia dan membedakan manusia dari hewan tanpa nilai. Manusia tanpa nilai yang mempunyai orientasi pendek. Dan kata nilai tersebut membuat hidup manusia berarti. Dan yang ketiga ialah tujuan ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar sendiri mempunyai tujuan umum, khusus, dan implisit. Tujuan ini sebenarnya sudah disinggung dalam uraian-uraian yang saya jabarkan di atas tadi. Dan tujuannya dibagi menjadi 4 kalau tidak salah 5. Yang pertama ialah tujuan umum. Ilmu budaya dasar sendiri bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian manusia, calon sarjana, calon pemimpin bangsa di masa depan. Dengan perkataan lain, ilmu budaya dasar bermaksud melahirkan sarjana yang berkepribadian Indonesia. Dan yang kedua ialah tujuan khusus. Selain tujuan umum, ilmu budaya dasar memiliki tujuan khusus. Tujuan khusus ilmu budaya dasar ialah mempertajam kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan kebudayaan. Dan yang kedua, mendorong manusia untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap kritis, rasional pada diri mahasiswa dalam menghadapi berbagai masalah sosial budaya. Dan yang keempat, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa secara kreatif. Dan yang kelima, memperluas wawasan budaya dan menghilangkan periodisme dalam segala bentuknya. Dan yang keenam, menjabati para sarjana yang memberikan keahliannya dalam menghadapi permasalahan kemanusiaan dan kebudayaan yang ada di ilmu budaya dasar. Dan yang keempat ialah ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri bahasan dari ilmu budaya dasar. Karena patut diperhatikan bahwa kuliah ilmu budaya dasar tidak sama dengan studi kebudayaan. Sesuai dengan namanya, ilmu budaya dasar maka berbicara mengenai aspek-aspek dasar dari kehidupan manusia dan kebudayaan, yakni kebudayaan, agama, filsafat, dan seni. Aspek-aspek ini dibahas secara umum, tidak secara mendetail. Mengapa? Karena secara khusus, ilmu budaya dasar berkuat dengan nilai-nilai khas manusiawi yang dibangun berdasarkan pandangan cinta, hidup seperti cinta. Dan bab yang kedua, saya akan membahas manusia dan kebudayaan. Di sini, eksistensi manusia di dunia ditandai dengan upaya tiada henti-hentinya untuk menjadi manusia. Upaya ini berlangsung dalam dunia ciptaannya sendiri yang berbeda dengan dunia alamiah, yakni kebudayaan. Kebudayaan sendiri menempati posisi sentral dalam seluruh tatanan hidup manusia. Tak ada manusia yang dapat hidup di luar ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan yang memberi nilai dan makna, yakni memberi nada hidup pada manusia. Seluruh bangunan hidup manusia dan berdiri di atas landasan kebudayaan. Karena itu, sepenting itu bagi kita untuk memahami hakikat kebudayaan. Yang pertama ialah dialektika manusia dan kebudayaan. Kebudayaan ialah suatu fenomena yang sangat universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari bangsa, masyarakat, dan yang satu ke masyarakat bangsa dengan yang lainnya. Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Orang bisa mendefinisikan manusia dengan cara masing-masing, namun manusia sebagai cultural being, makhluk budaya merupakan suatu fakta historis yang tak terbantahkan oleh siapapun juga, termasuk juga sarjana komunikasi bisnis, tetapi sekaligus merupakan saluran laba.
Selain mempengaruhi pola pikir, lingkungan buatan manusia sendiri mempengaruhi pola perilaku, aktivitas, masyarakat, dan yang lain-lain. Seperti halnya gaya hidup orang-orang di kota-kota besar yang sehari-hari bergaul dengan komputer, charger handphone, yang membeli sabun mandi, rinso, itu tidak di supermarket tetapi dengan Shopee. Dengan gaya hidup orang-orang yang tinggal di pedalaman negara NTT itu sangat jauh sekali karena sehari-hari hanya bergaul dengan busur panah, parang, dan mereka hidupnya di ladang. Beberapa contoh yang saya paparkan di atas memperlihatkan bagaimana kebudayaan merupakan produk manusia itu kembali membentuk manusia yang patut dicatat bahwa semua itu hanya mungkin terjadi berkat adanya bahasa. Dengan bahasa manusia berpikir tentang sesuatu, dengan bahasa manusia bisa berdialog, tidak sama dengan sesamanya melainkan dengan berbagai hasil karyanya dan alam sekitarnya. Dengan bahasa manusia yang mengevaluasi dan membuat penilaian atas apa yang telah dikerjakan dan dihasilkannya. Dengan bahasa manusia menciptakan ide-ide atau gagasan pengetahuan baru, dan menentukan perilaku serta aktivitas manusia. Masyarakat mendukung suatu kebudayaan dengan bahasa, dan manusia menciptakan peranata-peranata sosial yang menentukan gerak hidup masyarakat. Dengan bahasa, seseorang akan belajar berperilaku dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakatnya. Pada contohnya yakni bahasa, tipikal bagaimana suatu kebudayaan membentuk manusia itu sendiri. Di sini berperan sebagai pemaknaan yakni hidup manusia. Dan bab ketiga yang saya akan bahas ialah kebudayaan nasional. Kebudayaan ialah bentuk masyarakat. Kebudayaan membentuk jati diri suatu bangsa. Seperti apa jati diri bangsa itu? Yakni kemampuan bangsa yang bersangkutan dalam merancang dan membangun kebudayaan nasionalnya. Kebudayaan nasionalnya sendiri yakni menghadapi strategi suatu bangsa dalam menghadapi lingkungan sosial dan menghadapi berbagai persoalan. Berbagai persoalan strategi itu sendiri tergantung dari tujuan cita-cita yang ingin dicapai bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang bersangkutan itu sendiri yakni bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju dan mandiri, karena yang menguasai ilmu dan teknologi modern dan canggih demi perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka tak ada pilihan lain selain mempercanggih budaya nasionalnya. Karena persoalan di atas yang dihadapi bangsa ini jauh dari sederhana. Masalah apa yang dibuat kebudayaan nasional ini merupakan suatu yang abstrak ketimbang atau nyata. Yang nyata adalah bukanlah kebudayaan nasional, melainkan beraneka ragam kebudayaan suku, yakni negara dengan kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini pluralisme budaya di Indonesia tetap menjadi pluralisme yang belum mempunyai saluran ke arah atau titik sintetis, titik padu dan kebudayaan nasionalnya. Masalah ini lebih rumit oleh kekurangan seriusan kita dalam menghadap urusan-urusan kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan nasional sendiri yang pertama ialah kebudayaan nasional dan manusia di Indonesia. Di sini manusia di Indonesia mengalami transisi dari kebudayaan agraris ke kebudayaan industri. Kian terasa bahwa untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri tidak cukup kita yakni hanya bertopang pada nilai-nilai budaya agraris tradisional. Dan karena nilai-nilai budaya agraris yakni atau tinggi kadarnya tak berdaya dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat bangsa Indonesia. Bagaimanapun kemajuan dan kemakmuran itu hanya mungkin
mungkin terwujud bila suatu bangsa mampu mengembangkan ilmu dan teknologi yang ada di zaman modern seperti ini atau canggih, karena ilmu dan teknologi ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan nasional. Mengapa? Karena di sini ilmu dan teknologi modern sangat berperan sebagai unsur kreatif, dinamis, yang mendorong transformasi sosial kultural yang ada di bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri yang maju dan mandiri, yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini bisa terwujud bila seluruh upaya pembangunan nasional berpijak pada suatu landasan budaya. Landasan budaya sendiri yakni upaya pengembangan nasional berpijak pada landasan ini dan tampak dari mampu dan tidaknya kebudayaan tersebut merangsang pertumbuhan perkembangan segala kekuatan aktif dan kreatif yang ada di bangsa Indonesia. Di sini jelas sekali bahwa yang dibutuhkan ialah suatu ruang kebudayaan. Ruang kebudayaan memungkinkan manusia Indonesia secara bebas mengekspresikan diri sendiri dalam berbagai bentuk sendiri, yakni kebudayaan nasional yang hendaknya menjadi ruang manusia Indonesia untuk berprakarsa atau mengambil inisiatif untuk menyatakan pendapat baik. Pendapat baik sendiri bisa dibagi dalam dua hal, yakni lisan dan tertulis. Lisan dan tertulis ini berkreasi dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam ilmu dan teknologi modern yang merupakan syarat dasar bagi terwujudnya kemajuan dan kemakmuran yang ada di bangsa Indonesia.